Doa untuk NTT dan NTB. Banjir bandang pada hari Minggu, tanggal 4 April tahun 2021 dini hari sekitar pukul 1 waktu Indonesia Tengah, menerjang 14 desa di Kabupaten Flores Timur. Pada tanggal 4 April tahun 2021, 41 orang terkonfirmasi meninggal dunia, 9 mengalami luka berat, dan 27 orang hilang akibat aliran lumpur yang menenggelamkan rumah dan menghancurkan jembatan penghubung antara Pulau Flores dan Pulau Adonara. Jalan Trans Timor terendam dan memutus jalur antar kabupaten. Sebuah jembatan yang menghubungkan kota Kupang dan Kabupaten Malaka juga hancur. Sebelumnya, pada tanggal 3 April sebuah sistem tekanan rendah 99S terbentuk di selatan Pulau Timor. Sistem tersebut terbentuk di lingkungan yang mendukung perkembangan Ia. Hingga saat ini, tanggal 5 April tahun 2021, sistem tekanan rendah tersebut berada di wilayah tanggung jawab AUR, TCWC Jakarta. Joint Typhoon Warning Center, JTWC, mengeluarkan kemungkinan pertama terhadap Tropical Cyclone 26S pada tanggal 4 April pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sistem tekanan rendah perlahan berkembang menjadi siklon tropis kategori 1 dan diberi nama Seroja oleh TCWC Jakarta pada tanggal 5 April pukul 3 waktu Indonesia Barat saat siklon tersebut berada 95 km di utara Pulau Rote. Seroja mengakibatkan curah hujan tinggi dan badai petir di Nusa Tenggara Timur pada tanggal 4 April tahun 2021 pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Siklon tropis Seroja adalah sebuah siklon tropis yang terbentuk di selatan Nusa Tenggara Timur. Siklon ini menyebabkan banjir di beberapa wilayah Nusa Tenggara Timur. Selain itu, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini gelombang setinggi 4-6 meter yang berpeluang terjadi di perairan barat Lampung, Selat Sunda, bagian selatan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Pulau Sawu, Kupang, dan Pulau Rote. Daerah pesisir Aceh, Mentawai, Bengkulu, Jawa Tengah, Pulau Sumba, Selat Bali, Selat Lombok, dan Selat Alas juga berpotensi mendapat gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter. Dalam meteorologi, siklon tropis, atau hurikan, angin puyuh, badai tropis, taifun, atau angin ribut tergantung pada daerah dan kekuatannya, adalah sebuah jenis sistem tekanan udara rendah yang terbentuk secara umum di daerah tropis. Sementara angin sejenisnya bisa bersifat sangat merusak atau destruktif tinggi, siklon tropis adalah bagian penting dari sistem sirkulasi atmosfer, yang memindahkan panas dari daerah khatulistiwa menuju garis lintang yang lebih tinggi. Hingga tanggal 5 April pukul 4 waktu Indonesia Barat, 67 orang dilaporkan tewas. Tingginya korban tewas diduga akibat kebanyakan orang sedang tidur saat siklon memasuki daratan. 4 truk bahan bakar Pertamina dilaporkan rusak. Dampak siklon ini juga dirasakan hingga Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, menyebabkan 27.000 orang terdampak banjir. Proses evakuasi di Kabupaten Flores Timur terkendala kurangnya alat berat, akses yang kurang memadai menuju laut, dan kurangnya area pengungsian. Perusahaan listrik negara, PLN, hanya dapat memperbaiki 82% kerusakan infrastruktur kelistrikan yang rusak, sementara sisanya cukup sulit untuk diperbaiki akibat cuaca ekstrim. Kota Kupang menyatakan darurat bencana, tetapi pemerintah masih terkendala kekurangan dana dan personel untuk menangani bencana. Sebuah jembatan darurat dibangun untuk membantu evakuasi di Flores Timur. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Monardo, berencana mengunjungi Flores Timur pada tanggal 5 April tahun 2021. Selain perahu karet, pengungsian, dan personel, pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan makanan, selimut, masker, dan tes cepat antigen COVID-19. Distribusi bantuan masih terkendala kondisi cuaca dan kerusakan infrastruktur. Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah untuk mempercepat distribusi bantuan dan meminta bantuan prajurit TNI. BNPB menguraikan rincian jenis bantuan yang dibawa pihaknya dari Jakarta menuju Larantuka. Beberapa di antaranya adalah selimut, makanan siap saji hingga obat-obatan. Turut berduka atas kejadian bencana alam NTT, NTB.
Semoga saudara-saudari kita yang saat ini luka-luka dapat segera diobati, dan para korban hilang dapat segera ditemukan, dan yang wafat semoga ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dalam kedamaian. Semangat untuk para relawan dan pemerintah dan pihak-pihak swasta lainnya dalam penanganan pasca bencana termasuk melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Amin.